Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di mata pelajaran korespondensi Ibu akan melanjutkan materi pada KD 3.4. Jadi kalian tolong simak baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Nah, hari ini masih pada KD yang sama, yaitu KD 3.4, menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Di pertemuan yang kedua kali ini saya akan membahas materi berikutnya. Nah, sebelum saya membahas materi berikutnya, kalian masih ingat tentang materi minggu lalu, yaitu tentang surat? Apa itu surat? Surat adalah komunikasi secara tertulis yang berisi informasi atau pesan. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menguraikan jenis-jenis surat bahasa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi perlengkapan surat dengan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat ini dibedakan berdasarkan macam ya. Yang pertama, berdasarkan sifat. Ada surat pribadi, surat niaga atau perdagangan, surat dinas atau resmi. Yang kedua, ada surat berdasarkan wujudnya. Ada kartu pos, surat bersampul. Sampul itu maksudnya ada amplop, nota dinas, warkat pos, memorandum atau memo. Yang ketiga, berdasarkan keamanan isinya. Ada surat sangat rahasia. Jadi di sifat suratnya ada sangat rahasia, dan di amplop surat juga dituliskan sangat rahasia. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka surat tersebut. Jadi hanya orang yang dituju yang bisa membuka surat tersebut. Ada surat konfidensial, ada surat rahasia. Yang keempat, berdasarkan proses penyelesaiannya. Ada surat sangat segera, ada surat segera. Berdasarkan jumlah penerima surat, ada surat perorangan, surat edaran. Berarti kalau surat edaran ditujukan kepada banyak orang. Ada surat pengumuman juga ditujukan kepada banyak orang. Selanjutnya, berdasarkan tujuan penulisan. Ada surat pemberitahuan, ada surat peringatan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup sasaran. Ada surat intern, yaitu yang ditujukan hanya di dalam organisasi atau lingkup instansi tersebut, jadi tidak untuk orang luar. Sedangkan surat ekstern, surat tersebut ditujukan untuk orang lain di luar instansi tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perlengkapan surat. Nah, yang pertama ada kertas surat. Jadi sebelum surat itu dikirimkan, harus disiapkan yang namanya perlengkapan surat. Yang pertama ada kertas surat, ada kertas HVS, kertas pensil, kertas dorslet atau kertas tipis, dan sebagai kertas lengkap ada nota ataupun ada foto. Ada kertas Dunionski, yaitu kertas putih jenis import yang tipis dan kuat, biasa digunakan untuk surat menyurat ke luar negeri. Ada kertas folio bergaris, ada airmail paper, ada kertas pensil atau buram. Nah, ini biasanya dicetak dalam jumlah
Perlengkapan surat selanjutnya ada ukuran kertas. Ada kertas folio berukuran 33 x 21,5, berfungsi untuk menulis surat yang isinya panjang. Ada kertas quarto berukuran 28 x 21,5 cm dan digunakan untuk menulis surat yang isinya pendek. Ada kertas oktavo ukuran 20 x 20,5 cm. Ada kertas oktavo berukuran 20,5 x 12,7 cm untuk menulis memo dan nota. Ukuran kertasnya setengah dari kertas folio atau quarto. Ada kertas sigmo, ada kertas double folio, ada kertas A1, kertas A2, kertas A3, kertas A4 untuk menulis surat dinas, kertas A5 untuk menulis surat dan merupakan ukuran kertas internasional, kertas A6 digunakan untuk menulis surat pengantar, kertas A7 digunakan untuk menulis surat dan merupakan ukuran kertas internasional. Jadi sebelum surat itu diketik, kita harus menyesuaikan ukuran kertasnya tersebut digunakan untuk kepentingan apa. Jadi harus disesuaikan ukuran kertas dan untuk kepentingannya untuk apa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sampul surat atau amplop surat. Jadi kalau misalnya kalian mendengar apa itu sampul, sampul itu amplop. Di sini ada berbagai macam jenis amplop. Yang pertama ada amplop komersial, visiting card, draft atau amplop standar, default atau amplop standar, card amplop standar, double fold, airmail, open end, coin, window atau berbendera, official, postage cover, fans, book, catalog, button and spring ini untuk surat lamaran pekerjaan, eyelet and crepes, invoice tag, standard, card, x-ray, receipt and page. Selanjutnya ada lipatan suratnya. Jadi ketika surat itu sudah diketik, kemudian surat itu harus dilipat sesuai dengan jenis lipatan yang berlaku di instansi tersebut. Disesuaikan juga kalau suratnya itu surat resmi atau dinas itu menggunakan lipatan apa, seperti itu. Kalau sudah dilipat menurut standar yang sesuai di instansi tersebut, kemudian surat bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nah, lipatan surat terbagi menjadi 9 macam. Ada lipatan Prancis, lipatan baron, lipatan baku, lipatan akordion, lipatan baku rendah, lipatan akordion rendah. Ada modifikasi lipatan akordion atau lipatan ganda sejajar dengan alamat di luar. Ada lipatan tunggal, ada lipatan ganda sejajar. Ini digunakan oleh instansi pemerintah, jadi disesuaikan dengan instansi tersebut. Kesimpulan pada materi hari ini, surat itu ada berbagai macam jenisnya. Jadi ketika ada berbagai macam jenisnya, kita harus memperhatikan bagaimana sistematika dari surat tersebut. Jika surat itu resmi atau dinas berarti menggunakan bahasa yang formal, yang baku. Nah, ketika surat itu surat pribadi atau biasa berarti menggunakan bahasa yang informal atau tidak resmi. Surat tidak hanya asal diketik, tetapi surat itu diketik dengan sistematika yang berlaku dalam tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, surat sendiri juga ada perlengkapan yang harus disiapkan sebelum surat itu diketik atau dikirimkan. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan,
Selalu gunakan masker ketika berada di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Selalu cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan selalu makan makanan yang bergizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.